selamat sore. Apa kabar Anda? Senang rasanya kami kembali hadir di Dialog TVRI bersama saya Ayudia pada sore hari ini. Dan untuk tema kita pada dialog pada kali ini ya, ini mengenai keberadaan ikan asing invasif di Indonesia. Apa itu ikan asing invasif? Langsung saja nanti kita tanyakan dengan narasumber yang telah hadir. Saya perkenalkan dengan Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangkaraya. Halo Bapak, selamat sore Bapak Iromo. Selamat sore, Bu. Oke, dan nanti kita juga akan mengundang saudara untuk di rumah untuk bergabung bersama kami di hotline telepon 3234156 dan 3234157. Baik, ini kita mengenai temanya keberadaan ikan asing invasif. Nah, mungkin sebelumnya kita membahas ikan asing invasifnya apa sih Pak? Maksudnya invasif nih? Jadi yang disebut ikan invasif itu adalah ikan yang bukan asli dari daerah setempat gitu ya, dan mempunyai kecenderungan untuk berbahaya makan ikan yang ada di ikan yang nanti ditempatkan di tempat yang baru gitu. Jadi ikan asing lah istilahnya. Gitu. Bukan ikan lokal Pak ya, ikan pendatang lah. Ya pendatang gitu. Dan mempunyai sifat predator gitu, buas gitu ya. Kalau bicara predator mengerikan sekali Pak ya, berarti ini bisa dikatakan bahwa ikan ini kanibal ya Pak ya? Ya sebenarnya memang tingkat makan ikan tuh yang dari kecil ke besar gitu ya, memang makan ikan-ikan yang kecil gitu. Ya. Oke, apakah ini keberadaan ikan asing ini sebelumnya ini mungkin sebagian para masyarakat atau kata masyarakat memiliki hobi untuk mengoleksi ikan, ini tidak masalah. Karena sekarang mengapa ini menjadi perhatian Pak mengenai ikan asing ini? Jadi ikan asing ini sudah diatur di dalam Keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 41 tahun 2014 tentang larangan pemasukan jenis ikan berbahaya ke dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi ada 152 jenis ikan yang dilarang masuk ke wilayah Republik Indonesia. Aturan ini mulai diberlakukan pada tahun 2014. Pelarangan ini sekarang menjadi ramai karena sebenarnya ikan-ikan itu banyak dipelihara oleh hobis-hobis di akuarium-akuarium, di tempat mereka punya kolam gitu ya. Tapi sekarang karena mereka sudah tidak mampu untuk memelihara itu, mereka lepas. Nah, kekhawatiran pemerintah itu karena dilepas di dalam ekosistem, dia akan mengganggu ekosistem yang ada, misalnya di sungai, di danau, dan itu memakan ikan yang lain dan mengganggu ekosistem di perairan setempat. Berarti gitu. sudah pernah ada kasus ya Pak di Indonesia? Ya, sudah ada pada kasus. Beberapa saat yang lalu ada di Sidoarjo, ikan arapaima yang dilepas oleh pemiliknya di sungai dan ditemukan masyarakat dan menjadi ramai gitu ya. Jadi atas peristiwa tersebut Kepala BKIPM Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Jakarta melakukan instruksi kepada UPT BKIPM di seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan keberadaan ikan-ikan buas ini untuk diserahkan ke karantina gitu ya. Jadi kita punya waktu 1 bulan kepada hobis-hobis ini untuk menyerahkan ikan tersebut dan memberitakan kepada UPT unit pelaksana teknis di daerah untuk membuka posko penyerahan ikan-ikan invasif tersebut. Jadi selama 1 bulan ini kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menyerahkan ikan-ikan yang mereka pelihara ke karantina gitu ya. Baik, sebenarnya untuk hobis ikan sendiri apakah cukup banyak? Mengingat sebenarnya ikan ini mungkin kita tidak berpikir terlalu jauh ini ikan buas, tapi ikannya cantik-cantik nih Pak, lucu-lucu, betul. Memang di Kalimantan ini tidak banyak gitu ya, ada tempat-tempat ikan hias, di sini juga tidak ada, mungkin karena wilayah kita ada di Pangkalan Bun, ada di Sampit, mungkin di Pangkalan Bun yang saya kira menurut informasi ada beberapa 1-2 orang yang memelihara ikan tersebut. Ini harus diserahkan Pak ya, berarti ada sanksi kepada para hobis yang tidak menyerahkan ikan ini. Jadi kita memberikan waktu 1 bulan untuk menyerahkan dan itu tidak diberikan sanksi apa-apa. Nanti setelah 1 bulan ini baru kita akan menerapkan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Perikanan tahun Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 ya. Jadi ada pasal 6 yang memerintahkan kepada kita untuk ya dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya kelautan ke wilayah Republik Indonesia. Ada di pasal 16 Undang-Undang 31 tahun
2014. Ya, saya kira. Berarti pelarangan ini lebih kepada kekhawatiran akan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, terutama untuk biota laut, ikan-ikan yang ada di perairan Indonesia, Pak ya. Kekhawatiran lain adakah, Pak? Seperti bisa jadi ikan ini membawa gen-gen atau virus-virus tertentu yang bisa mencemari atau gimana? Untuk virus, untuk penyakit kita sudah lakukan uji kesehatannya, jadi yang bisa masuk itu hanya ikan-ikan yang sehat, dan itu udah ada izin dari Dirjen Budidaya Eselon 1 di Kementerian Kelautan, jadi itu harus sudah ada izin pemasukannya. Tapi kalau ikan predator ini memang ikan yang sangat buas, yang di alamnya sendiri, misalnya ikan piranha gitu ya, di Amazon itu juga makan daging ya, orang bisa ke manusia gitu. Bentuknya sebenarnya lucu-lucu tuh ya, tapi ternyata memang buas. Ikan-ikan ini sebenarnya memang tinggalnya bukan sebelum ada undang-undang ini memang dibebaskan dari pemerintah Indonesia untuk masuk ke Indonesia gitu, Pak ya, atau gimana? Untuk ikan tertentu ada undang-undang sebelumnya yang memang piranha itu sudah dari lama itu tidak boleh masuk. Tapi karena kadang yang masuk ikannya kecil itu kan mungkin telurnya gitu ya, kecil itu masih tidak bisa membedakan mana ikan ini ABC-nya kan kadang bisa masuk tanpa jenisnya tidak ketahuan gitu ya. Jadi asal mungkin izinnya A, masuknya ikannya B gitu ya. Itu bisa terjadi. Berarti ada fenomena-fenomena seperti itu, biasanya penyelundupan mungkin, Pak ya, yang meskipun secara legal tapi tidak secara dokumen berbeda tentunya ikannya, ikan A ternyata yang dibawa ikan B, dan ini juga mengkhawatirkan karena sebenarnya, tapi kan sebenarnya untuk kalau bicara predator kita juga punya kearifan lokal atau punya keanekaragaman hayati, terutama ikan yang juga yang lumayan nih, Pak, ibaratnya tangguh ya, kita bilang buas ya, mungkin tetap kalah ya, Pak ya. Seperti ikan gabus gitu. Ya kan nggak ada yang gabus, ada yang toman juga, kita kan juga itu ikan juga makan ikan juga, tapi karena itu ikan lokal ya tidak apa-apa kan, memang lokal gitu kan. Yang ini yang dikhawatirkan ikan dari luar negeri, jadi takutnya berkembang karena ikan kayak arapaima ini sekali bertelur ribuan gitu ya, jadi kalau berkembang nanti di perairan kita ya bisa 10.000, 20.000 telur gitu kan. Terbayang, Pak ya, kalau seandainya ini telur tadi jadi semua, apa jadinya dengan perairan kita, ikan-ikan kita bisa jadi nelayan-nelayan bahkan akan susah untuk memperoleh ikan yang asli, Pak ya. Karena ikan-ikan ini juga nggak bisa dimakan kan, Pak ya? Atau bisa? Ada, katanya kemarin ada juga yang dimakan. Bisa dikonsumsi? Iya, bisa. Menarik. Baik, ini berarti keberadaan ikan asing invasif ini menjadi perhatian tidak hanya untuk Indonesia, tetapi khusus juga Kalimantan Tengah, meskipun ini Kalimantan Tengah kita bicara skupnya kecil, Pak ya. Tetapi juga menjadi perhatian. Dan targetnya, Pak, untuk ini mengingat masyarakat atau hobis ini dikasih tenggang waktu untuk menyerahkan ikan tersebut. Targetnya atau upaya jemput bola. Jadi kita nanti melakukan sosialisasi kepada hobis. Biasanya mereka ada perkumpulannya gitu ya, ada istilahnya kayak grup-grup pencinta ikan predator gitu ya. Nanti kita masuk ke komunitas mereka, kita jelaskan arti dari peraturan ini untuk bisa ditaati gitu ya. Karena kalau di Kalimantan ini kalau masuk ke perairan, kita punya ikan hias yang sangat potensial ekspor gitu ya. Itu yang lucu-lucu, Pak ya, seperti botia gitu ya. Jadi itu nanti akan mengganggu dari ekosistem yang ada di Kalimantan ini. Bicara karantina biasa ditempatkan di bandara-bandara, Pak ya. Sedangkan kita juga kita menutup kemungkinan kita juga ada pelabuhan laut di Kalimantan Tengah. Posko-posko ini ditempatkan di mana saja, Pak? Di wilayah kerja kita ada di Pangkalan Bun, ada di Sampit, ya, di Kumai, kemudian ada di bandara di Celiliwut sini. Bisa cara membedakannya, Pak, seperti Bapak sampaikan tadi bahwa sebenarnya ikannya masih kecil, masih ini. Kalau yang sudah dibawa ke sekarang kan udah besar-besar, kita bisa lihat. Gitu. Bisa terlihat, Pak ya. Apa yang akan dilakukan setelah ikan-ikan ini semua terhimpun? Beberapa saat lalu itu Bu Menteri kita, Bu Susi, menyampaikan bahwa ikan itu akan dimusnahkan. Dimusnahkan? Tidak bakar bersama, Pak ya? Itu menarik sekali, karena bicara masalah ikan,
kalau Amazon kita membayangkan mungkin tidak jauh berbeda dengan Kalimantan Tengah, betul, tetapi ternyata ikan di sana lebih tangguh Pak ya, berarti bisa lebih buas, lebih menjadi predator pemangsa, tidak hanya memakan ikan kecil, tetapi mereka punya gigi-gigi yang tajam untuk memakan ikan yang lebih besar tentunya. Kawat aja itu bisa putus. Oke, upaya lain Pak, ini kan salah satu yang dilakukan untuk mengembalikan atau menumbuhkan kesadaran masyarakat agar hobi ini nggak begitu ini menguntungkan, sebenarnya hanya sekedar hobi, tetapi merugikan untuk bangsa kita. Dan ini diharapkan akan ada hobis ini atau masyarakat langsung menyerahkan kepada karantina atau posko yang sudah ditempatkan. Baik, upaya yang lain dilakukan untuk supaya masyarakat ini kan ikan yang sudah ada dikembalikan. Bagaimana yang masih punya keinginan? Oke, adakah sanksi yang dia pelihara ikan yang lain gitu aja. Ini yang mungkin sosialisasi dilakukan juga Pak? Ya, ini sebagai bukti kemarin ada di media massa, kita juga sampaikan di media siaran begini. Mungkin nanti di tempat-tempat lain kita akan datangi, mungkin ke Pangkalan Bun, kita ada komunitas di sana, kita akan sampaikan ke sana juga. Oke, di Kalimantan Tengah sudah terlihat ada ikan-ikan jenis apa nih Pak yang akan menjadi target? Ini kan ada piranha, aligator. Menurut informasi ada ikan piranha, ada ikan aligator, ada yang di Pangkalan Bun kemarin kita lihat di Facebook ada yang jual ikan lewat media sosial. Ya, kita sampaikan bahwa itu dilarang gitu ya. Ya, nanti kita persuasif ke mereka gitu. Jumlahnya cukup besar kan untuk ya, baru paling 2-3 ekor, 10 ekor paling kemarin di Facebook tuh ada yang jualan lewat media sosial. Yang dikhawatirkan bukan 2-3 ekor ya Pak ya, tapi kalau saya bertelur tadi ribuan tadi akan menjadi, mengingat kalau kita bicara Kalimantan Tengah seperti Pantai Kubu, itu kan salah satu objek wisata yang menarik untuk Kalimantan Tengah, karena di sana ditawarkan berbagai ikan lokal, tidak hanya ikan laut seperti kepiting dan lainnya, tapi kalau ada ikan piranha kemungkinan itu akan merusak ekosistem Pak ya. Oke, kalau seandainya Pak, ini kan sudah ada terjadi kasus di daerah Jawa Pak ya. Oke, untuk pemulihannya itu apakah ikan kan berenang Pak? Oke, bagaimana solusinya untuk karena sampai saat ini yang kita identifikasi masih dipelihara di akuarium di rumah-rumah gitu. Jadi belum sampai ke yang ditemukan warga yang di sungai? Ya, itu ada beberapa ekor gitu ya. Sekarang dilokalisir lah di daerah situ aja. Dilokalisir? Di daerah Sungai Berantas ya. Ya. Berarti memang sudah dapat Pak ya, di situ memang sudah. Informasi memang dilepas di perairan situ karena sudah tidak makannya banyak, satu hari bisa dia pelihara itu bisa 10 kilo ya, kasih makan setiap hari. Jadi pengeluarannya juga besar ya. Dia juga ada pelihara beberapa puluh ekor gitu ya. 10 kilo itu ikan sebesar apa? Artinya dia kasih pakan sampai 10 kilo seharinya gitu kan. Cukup banyak berarti peliharaannya. Sekilo 20.000 udah 200.000 untuk kasih makannya aja untuk ikan-ikan itu. Oke, selain itu, selain bahaya ikan predator, maksudnya memangsa ikan-ikan kecilnya tadi, merusak ekosistem yang ada, tentu juga dilakukan pemulihan atau penumbuhan kesadaran untuk masyarakat agar tidak hobi yang lain aja lah yang lebih menarik dibandingkan ikan ini. Tapi sebenarnya ikan kan kalau seandainya nih masyarakat beralibi, ikannya kan saya tahu akuarium Pak. Ya itu awalnya demikian gitu, tapi kalau namanya orang kan kadang bosan, kadang tadi tidak kuat untuk memeliharanya karena jumlahnya banyak gitu kan, itu tidak ada yang bisa menjamin dia akan pelihara terus gitu. Jadi karena ada kasus dia buang ke sungai dan itu kekhawatiran itu terjadi, ya makanya dilarang gitu. Ini sikap tegas dari pemerintah untuk meminimalisir gangguan ikan tersebut di perairan umum. Optimiskah Pak untuk para hobis ini menyerahkan secara sukarela ikan yang kebanggaannya? Saya kira kalau dia melihat nanti ada undang-undang diterapkan, ada sanksi pidananya, mungkin mereka akan sadar gitu ya. Oke, kalau sanksi pidana, kalau boleh tahu nih Pak, seberapa berat sih Pak? Kalau menurut Undang-Undang Perikanan pasal 16 itu tadi ya, melanggar bayar 16 itu, dia di pasal 86, ada 88, ada pidana penjara sampai 6 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah, 1,5 miliar.
Ya, ini tadi salah satu upaya yang dilakukan agar menumbuh sadarkan masyarakat bahwa ikan ini berbahaya, tidak sekedar menyalurkan hobi bagi para hobis, tetapi juga akan merusak ekosistem yang ada. Dan dari karantina ikan sendiri, Pak, ini kan mengingat kita sebenarnya cerminan sini atau fenomena ini juga tidak terjadi pada saat ini saja ya ditemukan kasus di Brantas, tapi memang ikan sering keluar masuk untuk wilayah bahkan kalau untuk Kalimantan Tengah pun sendiri ada ikan-ikan tertentu yang keluar, Pak, ya, yang harusnya tidak boleh keluar. Nah, kendala dari karantina kantor karantina hewan ikan sendiri di Palangkaraya seperti apa, selama Pak? ini yang dilarang itu dikeluarkan itu tidak ada di Kalimantan ini. Oke, tidak ada. Arwana itu juga ada surat CITES-nya itu banyak lewat Pontianak. Jadi kalau di Kalimantan Tengah ini banyak ikan hias dikeluarkan dan itu sah, boleh. Ikan botia itu yang untuk produksi ekspor itu masih sangat banyak di perairan umum di Kalimantan ini. Iya, botia lucu, Pak, ya. Itu masih banyak. Dan permintaan masih cukup tinggi tentunya. Cukup tinggi. Jadi data kita tahun 2017 sampai 600.000 ekor itu keluar dari Kalimantan Tengah ini. Oke, berbicara keanekaragaman hayati ya, adakah syarat-syarat dari masyarakat yang ingin membawa ikan? Apakah berarti dipastikan dulu ikan ini banyak di Kalimantan baru boleh keluar, atau memang ada rambu-rambu sendiri, Pak? Kita selama ini juga melakukan pemantauan jenis ikan, jumlahnya gitu ya, itu masih sangat cukup ada di Kalimantan. Jadi istilah petani itu kalau ada order dia ambil di alam gitu. Jadi alam ini sangat melimpah gitu ya. Jadi masih sangat banyak dan mereka, jadi kita tidak memelihara ikan itu gitu ya, melihara diberikan alam, kita tinggal ngambil gitu ceritanya. Jadi tidak ada order tidak dibudidayakan, sampai sekarang masih belum ada usaha-usaha untuk melakukan budidaya itu, karena mereka pun tinggal ngambil gitu ceritanya gitu. Kalau kita dengan eksportir gitu di alam masih banyak, tapi musiman gitu ya. Kalau botia itu musim hujan, Januari, Februari itu banyak muncul di sungai-sungai masih banyak. Ya, alangkah mengerikannya, Pak, ya. Kita bayangkan kalau misalnya piranha ini dilepas, ikan botia kan kecil-kecil nih, Pak. Udah dipastikan kita akan punah tentunya, akan terkikis untuk ikan-ikan lokal yang ada. Dan ini sebenarnya akan berpengaruh juga terhadap ekonomi para nelayan yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi kalau botia itu ada pelarangan di bawah 2,5 cm atau di atas 10 cm itu tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Kenapa, Pak? Artinya tadi untuk menjaga kelestarian di alam yang boleh diambil itu sudah 2,5 cm atau 2 in sampai 5 in gitu ya. 10 cm lah itunya ukuran yang diaturan. Itu yang induknya juga nggak boleh diambil gitu ya. Artinya agar tetap di alam dan dia tetap berkembang biak. Berarti ada aturan-aturan sendiri yang mengikat para eksportir, Pak, ya, ataupun para hobis yang ingin mendatangkan atau mengirim ikan ke luar provinsi. Baik, selain syarat-syarat tadi seperti ukuran dan keanekaragaman yang berarti kita lihat sudah mulai sedikit, adakah hal lain seperti ini dites kesehatan kan, Pak, ya? Iya, betul. Oke, apa yang dites kesehatan dari ikan ini, Pak? Jadi kalau di luar negeri itu ada persyaratan dia harus bebas bakteri gitu ya. Misalnya bakterinya Aeromonas, Salmonicida. Jadi kita harus pastikan bahwa ikan yang dikirim itu bebas daripada hama penyakit ikan gitu ya. Kemudian yang penting juga buat masyarakat cara mengambil gitu ya. Mengambil ikan itu tidak boleh dengan racun, dengan potas itu ya bom, atau dengan strom. Itu yang mungkin harus sering disampaikan ke masyarakat agar tidak untuk kepentingan dirinya sendiri gitu ya, agar ikan itu tetap banyak gitu ya, yang kecil maupun yang induk tidak mati. Kalau di strom itu kan semua mati gitu ya. Itu harus menumbuhkan kesadaran itu ya lewat media massa, lewat siaran-siaran demikian agar masyarakat paham. Jadi bukan untuk siapa-siapa ya, untuk masyarakat sendiri, untuk kita sendiri, untuk anak cucunya gitu kan. Nanti tetap ada ikan-ikan tersebut gitu ya. Ya. Oke, ini ikan, Pak, ya. Itu berarti ikan di karantina di bahasanya diperiksa mungkin, Pak, ya. Berarti kalau mungkin pemeriksaannya secara apa nih, Pak? Apakah secara Jadi kita ada pemeriksaan laboratoris, ada indikator, ada uji kimia, ada dengan alat PCR juga untuk virus, dan uji
parasit juga dengan mikroskop kita ada di. Itu ketahuan Pak ya kalau ikan sadar diperoleh dengan cara diputas atau itu ketahuan Pak ya di situ Pak ya? Nah kalau ini yang belum, ini ada ujinya sendiri kalau itu. Jadi kalau memang yang untuk konsumsi itu lain lagi ujinya. Kalau ini kan untuk yang hidup ada uji bakteri tadi ya. Kalau yang konsumsi ada uji mutunya lagi, lain lagi. Ya. Oke, ke depan ada target kah Pak? Ya kalau untuk ikan ini kita khususnya sekarang membahas ikan invasif ya, semoga masyarakat bisa menyadari itu. Karena di Kalimantan ini selain ikan invasif juga ada ikan-ikan yang berbahaya untuk dimakan, artinya mengandung kemarin itu ada merkuri, ada dan lain-lain. Mungkin nanti ke depan kita akan sosialisasi lagi tentang hal-hal tersebut. Ya. Oke, berarti ikannya juga dikhawatirkan tidak hanya ikan yang memakan ikan, tetapi jangan sampai ikan yang memakan korban yang memakan ini tadi Pak ya, manusianya tentunya. Baik, ini tadi sudah disampaikan ikan invasif atau ikan predator ini akan mengancam keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia terutama. Dan sebenarnya memang alam Indonesia ini memang sangat potensial. Cocokkah untuk mereka ikan-ikan predator ini hidup? Jadi karena itu sama-sama tropis ya, jadi alam itu hampir mirip lah. Di Brasil itu tropis juga, kalau kita lihat hutan tropis, ya sama dengan di Kalimantan. Kalau kita lihat gambar-gambarnya itu ya mirip lah. Kalau kita masih di laut itu, di sungai ya, kita ke atas ke bawah itu masih sangat potensial untuk budidaya ikan-ikan asli sungai itu. Benar-benar mengancam Pak ya, berarti nanti malah bisa berkembang biak dengan sendirinya kalau memang berhasil atau ikan-ikan yang ada ini seperti piranha lepas di sungai, anggap sungai Kahayan, itu benar-benar potensi untuk mereka bertumbuh di situ, dan ini akan merubah ekosistem yang ada, yang harusnya kita ikan yang menjadi ikan gabus atau ikan toman malah berubah jadi pandangannya jadi ikan piranha semua di dalam situ, yang aslinya berenang bisa di situ, memang nggak bisa nih Pak. Oke, karena tidak hanya memakan ikan kecil tentunya. Oke, baik. Ini tadi ikan invasif. Cara invasif untuk mensosialisasikan kepada masyarakat invasif. Tidak semua masyarakat tahu tentang invasif. Oke, dan ini hobi yang cukup mahal loh Pak harganya Pak. Oke, ini untuk orang atau hobis untuk mengantar atau menyerahkan. Ya itu tadi yang di Sidoarjo kemarin ya, berita di media sosial, di televisi gitu, mereka sampai harga 20 juta, 30 juta satu ekor ya Arapaima ini. Tapi memang hobi ini ya. Baik, kita akan bahas tentang hobi Arapaima. Oke, kita jawab dulu penelpon kita. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Iya, selamat sore. Dengan siapa dan di mana? Halo. Halo. Halo, selamat sore. Iya, halo. Iya, halo, kami belum bisa menangkap dengan jelas. Iya, halo, dengan siapa dan di mana? Selamat sore. Dengan siapa nih? Ya, silakan dengan pertanyaannya. Oke, nampaknya terputus. Semoga saja bisa sambung kembali di hotline telepon kita 3234156 dan 3234157. Karena tadi kita belum bisa menangkap dengan ini dengan jelas. Oke, kembali telepon dan kita kembali berbicara tentang hobi. Ini hobi yang mahal nih Pak ya. Mungkin penghobi juga ini. Iya, saya hobi ini jadi bingung. Nanti saya serahkan. Saya dikembali duitnya saya enggak. Oke. Ya memang tadi ya ikan piranha itu kemarin saya lihat di Facebook itu harganya masih 20.000 katanya. Nggak tahu. Ada kemarin mau menawarkan penawaran gitu ya. Saya kira hobi ini kan banyak ya. Orang itu kan hobinya macam-macam. Jadi ya kalau ikannya gede itu biasa hiasan di rumah, itu kan juga bagus juga tadi Arapaima gitu ya. Tapi ya karena itu tadi dilarang ya mohon untuk kesadarannya hobinya berubah gitu kan hobinya. Banyak ikan-ikan yang bagus juga yang masih bisa dipelihara lah gitu ya. Ikan koi itu juga sangat mahal gitu ya. Itu dibolehkan gitu ya. Saya kira bisa pindah ke sana lah gitu ya. Pindah haluan ya. Pindah haluan. Ya. Oke. Dari hobi ini tadi Pak menyerahkan ikan tersebut, berarti dengan kata lain tidak ada penggantian dari pemerintah. Untuk gitu, sampai sekarang belum ada kebijakan itu. Jadi karena memang itu. Oke, kita angkat telepon kita kembali. Halo, selamat sore. Halo, Iya, selamat sore, dengan siapa dan di mana? Selamat pagi di Malang.
Ya. Dengan Mas Fendi di Malang. Oke, Mas Ferry di Malang, silahkan. Di Malang. Mas Fendi. Oh, Mas Fendi di Malang, silahkan. Terus ini juga. Ya, Fendi di Malang. Oke, silahkan. Dengan pertanyaannya, kita mengenai keberadaan ikan asing invasif di Indonesia tentunya. Halo, Mas Fendi? Halo? Oke, terputus. Nanti mungkin bisa disambung kembali di hotline telepon kita 3234156 dan 3234157. Baik, ini Pak ya, ikannya mahal dan ini pun Hobis menyerahkan juga belum ada penggantian, istilah tidak ada undang-undang mengatur hal seperti itu. Ya, sampai sekarang belum ada kebijakan untuk itu karena memang itu dilarang. Berarti masuknya juga tanda petik ilegal gitu kan, namanya ilegal ya menjadi tanggung jawab masing-masing daripada penghobi itu sendiri. Oke, ini ada batas waktu Pak ya, berarti ada target sebulan untuk menyerahkan. Nah, kalau seandainya masyarakat sampai waktu 1 bulan itu tidak menyerahkan, apakah ada sanksi atau ini kan ada ancamannya Pak, undang-undangnya ada hukuman ketemu tadi sampai 6 tahun bahkan. Oke. Ya, ini mungkin disampaikan ke masyarakat, undang-undang itu untuk ditaati, ancaman itu ya untuk bisa dikembalikan nanti dimusnahkan, saya kira. Jadi itu harus diketahui biar tidak orang melanggar ya. Ya, lebih baik datang sendiri Pak ya daripada nanti ikannya dijemput sama orang nggak nanti dijemput. Oke, tidak hanya ikannya aja. Ingat kita lihat ikannya ini lucu-lucu Pak ya, ikan Arapaima ini warnanya tuh ada kuning, ada merah, tapi buas ya. Iya. Berarti yang cantik itu belum tentu buas ya. Oke, dan ini aligator juga memang bentuknya ada yang lancip, itu giginya emang tajam kan? Iya, tajam. Jadi kalau di YouTube itu kalau kita lihat ikan-ikan tersebut bisa motong sampai kawat. Saya juga motong kawat? Iya, jadi kawat dimasukkan ke giginya, jadi pegang, tek gitu, patah gitu. Ya. Luar biasa. Ya, jadi kalau itu masuk kan dikasih ikan ayam atau binatang itu langsung dimakan semua, habis cepat lah itu. Waspada Pak ya. Bayangin kita kawat aja dimakan, atau apalagi kita istirahatnya kalau sekarang kita kalau naik getek, naik kapal berarti ini kan masih bisa main air gitu Pak ya, karena nanti tangan kita yang hilang gitu Pak ya, kalau ada ikan-ikan ini masih dibudidaya. Bukan dibudidaya, maksudnya dipelihara dan dilepaskan. Oke. Ini targetnya sebulan dan ini ada sanksi. Nanti kalau seandainya masyarakat tidak menyerahkannya akan dijemput untuk akan diambil. Pengambilan dimusnahkan tentunya. Iya, betul. Ya, ini persuasif lah. Persuasif. Ya. Persuasif. Baik. Ini berarti ada upaya yang dilakukan dengan Kalimantan Tengah sangat luas. Berarti ada tempat-tempat yang memang sudah tahu berarti Pak ya. Ya tadi. Bagaimana yang nggak tahu? Tadi mereka biasanya dalam berkumpulan itu dapat ikannya juga antar teman gitu ya. Jadi kita identifikasinya demikian. Jadi ada perkumpulan ikan predator Indonesia, KIPI kalau nggak salah itu di Jakarta ada, dan itu mereka punya suara lah di situ. Biasanya udah tergabung dalam komunitas-komunitas itu. Ya, kalau di Facebook nanti kita masuk anggotanya gitu ya, nanti kita bisa tahu gitu di situ ada beberapa komunitas itu, ada komunitas ikan cupang, komunitas macam-macam gitu ya di Facebook itu. Jadi nanti kalau kita masuk udah tahu. Biasanya di Aquascape juga itu juga ada komunitas itu. Jual ikannya di situ antar anggota aja gitu. Berarti targetnya ini lebih kepada sasarannya para penjual dulu baru kepada para hobis karena dari para penjual diketahui siapa masyarakat yang membeli. Iya, betul. Dan harga ini sudah cukup tinggi. Iya. Oke, secara logika sayang juga Pak ya, kita sudah 30 juta untuk ikan. Arapaima tadi. Arapaima makannya juga luar biasa. Dia udah 10 tahun dia pelihara itu, sampai kemarin itu 70 kilo, 80 Sebesar kilo. Apa tuh Pak? Tinggi sampai kayak orang gitu, jadi 130 cm gitu ya. Kemarin yang diserahkan di Surabaya itu 130 cm? Iya, panjangnya gitu. Ya kayak udah orang lah. 1 meter lebih tuh Pak? 1 meter lebih. 1 meter hampir setengah Pak. Oke, keberadaan ikan asing invasif ini tidak hanya sekedar memakan ikan kecil-kecil, tentunya memakan ikan besar itu yang khawatirannya. Dan ini sebenarnya udah optimis juga karantina ikan bahwa dengan melakukan sosialisasi atau melakukan upaya persuasif kepada para hobis ataupun kepada penjual agar menyerahkan ikan ini secara sukarela. Oke, ada catatan lain Kak Pak untuk ke depan karantina ikan di Palangkaraya ini lebih eksis lagi?
Ya, semoga dengan acara demikian kita akan mensosialisasikan ke teman-teman, ke para pengusaha. Kemarin sih kita juga melakukan misalnya dengan komunitas ada di Palangkaraya ini lomba ikan hias cupang gitu ya. Itu untuk mendekatkan untuk menyampaikan aturan-aturan yang ada di karantina kepada masyarakat agar mengetahui fungsi karantina, kemudian juga mereka kalau mau mengirim ikan bagaimana caranya bisa menghubungi kita di Jalan Adoni Samad gitu. Ya. Jadi di kita itu ada sekarang yang ngirim ke luar negeri udah mulai banyak. Jadi ya mereka lewat Facebook, lewat itu ya media sosial mereka menawarkan sampai ke luar negeri. Jadi mereka pakai provider ya itu dibuat kotak-kotak kecil-kecil gitu ya. Kita kalau itu melayani demikian. Jadi selama ini sudah mulai tumbuh ada di Palangkaraya ini. Ya. Sudah mulai berkembang dan peningkatan ini juga sudah mulai terlihat Pak ya. Perkembangan mengingat kita bicara sosial media begitu cepat bahkan masyarakat yang luar yang tidak tahu apa dengan mengklik langsung dapat memperoleh informasi apa dan termasuk ikan unggulan yang ada di Kalimantan Tengah ikan botia Pak ya. Banyak juga ikan cupang yang asli sini yang ada ya Pak ya cupang asli sini. Cupang asli sini juga mahal juga harganya. Bisa sampai 300.000 gitu satu ekor gitu ya. Jadi di luar itu yang asli-asli sempat itu tinggal cari nanti udah nyampe ke Amerika misalnya gitu. Orangnya belum pernah ke sana tapi dengan sistem yang ada sekarang pembayaran juga pakai antar bank, pakai maaf nih saya sebutkan PayPal misalnya. Itu sudah bisa kita memfasilitasi ya orang kirim ke luar negeri dengan pembayaran yang dibayar dulu biasanya dari sana gitu ya. Nanti setelah kita kirim, kita masukkan dokumen kita di PayPal itu, nanti uang udah langsung masuk ke kita. Gitu. Itu juga harus disesuaikan dengan dokumen ya? Ya, dokumennya kita penuhi semua. Ya, tapi untuk ikan-ikan asli Indonesia atau ikan dari Kalimantan Tengah khususnya tidak ada yang seberbahaya ikan-ikan yang ini kan Pak? Ada. Masih ikan-ikan yang sangat cantik-cantiknya. Oh iya betul, lucu-lucu warnanya belang-belang lagi buat ya kan. Tapi ini benar nggak kalah Arapaima ini nggak kalah menarik, mirip-mirip ini Pak ya, arwana ya? Ya, arwana juga sangat mahal itu. Sangat mahal, tapi arwana itu tidak dilarang Pak? Nggak dilarang, tapi dibatasi istilahnya. Dibatasi, ada ukuran-ukuran tertentu? Ininya apa, kuotanya gitu ya, dibatasi yang boleh kirim sekian ekor setahun gitu. Jadi ada mereka harus breeding, punya apa budidayaannya gitu. Oke, bicara kelestarian ini tadi kata Bapak sebenarnya kalau untuk ikan-ikan dari Kalimantan Tengah tidak ada spesifik ya bahwa ikan ini dibatasi atau mungkin dibatasi yang arwana Pak ya. Itu tidak ada pelarangan bahwa ikan ini ikan yang dilarang untuk keluar dari Kalimantan Tengah. Tetapi sudah kita tidak menutup kemungkinan bicara ikan. Ada biota laut, ada biota berarti ada hal-hal lain seperti kita misalnya mungkin ada kayak apa ya Pak? Di sini ada yang dilarang kayak kepiting. Nah itu Pak, kepiting, rajungan. Itu juga menyampaikan dalam okay. acara ini bahwa yang bertelur itu juga tidak boleh untuk ditangkap. Ada yang enak tuh yang bertelur katanya orang Pak. Itu. Makanya kalau makan yang bertelur, telurnya nanti habis nggak ada lagi kan, gitu. Jadi ini juga harus dipahami ke masyarakat yang masih mungkin di daerah Seruyan gitu ya. Ini disampaikan bahwa ke depan itu harus dibatasi, jadi tidak boleh ditangkap, jadi nggak boleh dikirim untuk kepiting-kepiting yang betina ukurannya di bawah 200 gram gitu ya. Jadi yang boleh itu yang sudah gede gitu ya, istilahnya 1,5 kilo gitu ya. Jadi yang kecil-kecil juga jangan dikirim gitu. Jadi ini tadi untuk kelestarian biota yang ada di wilayah setempat. Ya. Berarti tidak boleh terlalu kecil, tidak juga yang sedang bertelur. Tapi cukup banyaknya kasus kalau di Kalimantan ini sangat sedikit ya, ada benih lobster. Itu kalau di tempat lain yang ada budidaya lobster dia dikirim ke luar negeri gitu ya, kayak di NTB, di wilayah Jawa itu ada banyak sekali benih-benih lobster yang berusaha dikeluarkan ke Indonesia tanpa dokumen. Jadi memang itu dilarang diekspor gitu ya. Jadi biasa itu ke Vietnam gitu Jadi benih lobster itu ada di benih Jawa. Berarti kecil ya, masih benih juga. Itu juga sangat kaya ya Indonesia ini. Jadi benih itu harganya bisa sampai 30.000 sampai 50.000. Di luar itu di atas bisa 100.000. Jadi masih benih itu juga kekayaan Indonesia itu sungguh sangat kaya sekali gitu ya. Berarti susah Pak kalau untuk benih ini, mengingat kan benih kan sangat ibaratnya sangat nggak bentuk nggak kelihatan bentuknya nih Pak. Oke. Tidak susahkah melakukan monitoring ini?
Kalau di bandara-bandara itu sudah kerjasama ya dengan pihak penerbangan, AFSEC, dengan pihak kepolisian, dengan aparat keamanan setempat. Jadi kita melakukan sosialisasi, ya kita kerja bareng lah istilahnya gitu, dengan bantuan aparat keamanan yang ada di bandara. Ya kita minta tadi kerjasamanya gitu. Jadi kan mereka ada X-ray, ada petugas-petugas di sana. Kalau ada membawa barang-barang tersebut ya disampaikan ke karantina gitu. Ya. Bagaimana kalau yang melewati jalur laut, apakah masih dilakukan jadi memang inilah tanggung jawab monitoring dari karantina ikan sendiri? Ini yang terjadi gitu, bandara ditutup, mereka ke laut gitu ya. Laut ini kan pantainya juga banyak. Ya itu kita kerjasama, ada PSDKP, ada Polairut, ya kita lakukan secara makro gitu di tempat-tempat pengeluaran dilakukan oleh BKIPR. Ya. Berarti memang ada di sana merupakan tanggung jawab juga dari karantina ikan sendiri, Pak ya. Baik, ini tadi menarik karena kita bicara tidak hanya tentang ikan invasif, tetapi juga salah satu berbagai potensi yang ada di perairan Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, seperti ikan botia. Dan sebenarnya ada juga jenis-jenis ikan kepiting yang potensial, yang ini juga harus menjadi perhatian serius karena tidak semua kepiting ini dapat diekspor, Pak ya, dikirimkan keluar daripada Kalimantan Tengah. Selain ukurannya juga tidak boleh yang bertelur. Padahal ini banyak permintaannya, Pak ya. Yang bertelur nih, Pak ya. Lebih mahal. Oke. Kalau seandainya kasus ini terjadi atau karantina ikan menemukan adanya kiriman kayak gini yang berarti yang tidak memenuhi syarat atau kriteria yang sudah ada, tindakan apa yang biasa dilakukan oleh karantina ikan? Ada sanksi pidana juga. Sanksi pidana? Iya, sama tadi dengan di sanksi pidana. Ada kasus-kasus di tempat lain sudah sampai ke pengadilan, ininya di penjara sudah banyak juga. Berarti cukup keras sebenarnya, Pak ya, harus menjadi perhatian semua pihak. Dan bagaimana untuk ini dikasuskan atau masyarakat yang bertindak tidak sesuai dokumen lah, ini akan di meja hijaukan tentunya ada. Tapi bagaimana tindak lanjut dari yang seperti kepiting-kepiting ini sudah ini, apakah dilepas liarkan atau apakah dilepas liarkan? Kepiting dilepas liarkan. Kita pernah melakukan kemarin ada dijual di Facebook di Palangka ini, ya baru sekali kita juga tahu, terus kita tangkap pada hari itu, kita lepaskan liar kemarin di Bahor, di daerah Pulang Pisau sana, jadi ke pantai gitu ya, kita menjadi lepas liarkan di sana. Ya, bicara kepiting kan agak bahaya juga nih Pak, capitnya Pak ya, berarti tidak seberbahaya kan invasif ini sebenarnya dari Amazon. Oke, dan itu juga bisa mengancam ini nggak? Maksudnya ikan-ikan invasif ini juga bisa mengancam kayak kepiting. Nah, kalau ikan invasif ya biasanya ya ikan air tawar biasanya ya, di sungai gitu. Oh, di sungai Pak ya. Oke, lebih condong ke sungai berarti tidak ke laut. Seperti di Brantas kemarin ditemukan sampai itu ditemukan oleh warga. Iya, oleh warga. Oke, dan merujuk dari hal tersebut maka keluarlah undang-undang. Ya, aturan ini ditegakkan lah istilahnya. Aturan berarti sudah ada sebelumnya? Sudah ada sebelumnya. Oke, aturan sudah ada sebelumnya, hanya saja tidak ya, tadi masih tajam ya. Nah, ini salah satu upaya untuk penajaman tersebut. Oke. Selain melakukan jemput bola, sosialisasi, dan mungkin memberikan ruang kepada penghobis seperti dengan mengalihkan hobinya dengan ikan cupang atau ikan botia, ikan-ikan yang lebih menarik lagi. Optimiskah hal ini dapat berjalan? Saya kira berjalan bisa. Ya mungkin mereka masih ngumpet-ngumpet lah istilahnya gitu. Nah, harganya ini sangat jauh Pak. Kalau kita bicara, masa saya aslinya lagi berarti suka yang mahal betul. Biasanya hobis ini orang punya uang Bu, biasanya. Betul. Jadi memang ya tinggal kesadarannya aja gitu ya. Pendekatan seperti apa Pak yang dilakukan? Ya nanti kita datengin di komunitasnya, kita diskusi mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Saya kira mereka mengerti. Langsung disampaikan undang-undangnya juga tentunya Pak. Ya, mereka ya sudah tahu biasanya. Kalau sudah kayak gini, kita kemarin ke Facebook yang biasa main gitu, mereka udah kayaknya tiarap dulu nih kayak gitu. Kalau bisa sembunyi dulu deh. Gitu. Kalau bisa sembunyi dulu. Ya nggak apa-apa, nanti kita akan persuasif lah. Gitu. Oke, tapi responnya masyarakat dengan adanya upaya yang dilakukan dari karantina ikan sendiri bagaimana Pak? Saya kira respon dari masyarakat sampai sekarang ya belum ada yang komplain, paling ya nanti kita lihat sampai 1 bulan
karena belum ada penindakan hukum, mungkin mereka juga masih belum begitu sadar gitu aja. Nanti kalau sudah ada waktunya mepet-mepet ke arah terakhir itu kan nanti mungkin banyak yang akan menyerahkan. Ya. Berarti ada ikan-ikan ini bisa disebutkan Pak, ikan apa saja yang ini kan ada 150. Ya, yang banyak itu yang ini ikan. di ada pikok, ada piranha, aligator. Pikok Ya, ini kayak mirip siklit ya, kayak ikan mujair gitu ya. Oke, ikan mujair. Ya. Ada piranha. Ya. 152 itu banyak loh Pak jenisnya. Ya, artinya ada yang ekonomis lah istilahnya, yang banyak dipelihara. Yang banyak pikok Pak ya, lucu warnanya ada warna hijau kuning-kuningan. Ada juga sebenarnya yang kemarin ini yang ada nonongnya juga itu yang siklit itu. Siklit. Ya, itu bagus juga yang dari Malaysia itu. Ikan dari Malaysia. Ya, dari berarti Malaysia sangat dekat sebenarnya. Ikan yang baru kemarin yang turun, sekarang kan udah turun lagi gitu ya. Ya, semacam siklit gitu. Ininya sekelas lah dengan siklit ini yang dari luar gitu. Oke, ini 152 jenis dan ini sudah ada undang-undang yang mengatur. Ikan. Mungkin bisa dibacain Pak? Ya, ini peraturan Menteri Kelautannya nomor 41. Ini jenisnya ada banyak ini ya, 100. Ada gambar-gambarnya. Oke. Ada jenisnya. Banyak Pak ya. Gambarnya ya, ini dari. Ada yang modelnya kayak belut juga Pak ya. Buaskah itu? Iya Pak. Ada anguilla, terus terata, ini Arapaima gigas, ini yang ada. Ini 152 jenis, macam. Tapi memang lucu-lucu saudara ikannya dan kita lihat di sini ada beberapa jenis yang ikan yang ini kayaknya tidak semua ikan sungai Pak ya, ada ikan lautnya juga. Ini suka ikan laut ini Pak. Ini bukan laut ya? Ya itu kalau ini ya. Semacam sidat itu belut itu kalau gede ada di laut, nanti kalau dia bertelur di dasar laut dan nanti kalau gede bertelurnya di pantai ya benih-benihnya gitu. Nanti gedenya di sungai. Dia jalan kayak ular Pak ya mungkin ya. Di sungai nanti ke atas ya, yang banyak itu ada di mana ya, di Jawa itu Pelabuhan Ratu itu banyak. Di Palu itu juga ada. Jadi kalau udah gede dia besarnya di gunung gitu. Nanti kalau udah mau induk bertelur di dasar laut. Jadi aliran ekosistem itu demikian gitu. Ikan itu ada yang gitu. Berarti ikan-ikan ini dikatakan predator, dikatakan apa istilahnya? Pemangsa itu bukan karena mereka bergigi tajam Pak ya, tetapi mungkin mereka ada atau apa gimana Pak? Ya, yang utama mengganggu ekosistem lah itu. Jadi karena dia tidak ikan setempat gitu ya. Jadi ada ikan setempat nanti hilang gitu ya, yang dari luar. Ini ikan tapi ini ikannya kecil loh Pak, ini termasuk ikan buas, predator juga kah? Ini ikannya kecil ini? Ya, itu siklit ini siklosoma ini kan. Ini kecil ikannya, oke. Dan ini yang lucu lagi nih Pak, ini bukannya banyak dijual di ikan hias itu Pak? Ya, ini yang sebenarnya di laut kita juga banyak gitu, tapi ya nggak boleh dimasukkan dari luar gitu, yang jenisnya ada itu. Oke, ada jenisnya Pak ya, mungkin beda-beda. Namanya sama, tetapi jenisnya berbeda. Oke, karena mereka juga mungkin ikan ini menjadi buas karena tuntutan alamnya membuat mereka buas di sana Pak ya. Dan tempat kita itu beracun begitu. Kalau ini ya. Beracun, oke. Kalau masak nggak bisa ya, bisa ya beracun. Ini apa ini Pak? Ada tulisannya itu kan. Ini jenis ikan kah? Ikan nih. Ya. Bentuknya kayak terumbu karang. Iya, kayak terumbu karang. Oke. Menarik karena kalau kita bicara ikan, mungkin secara awam kita hanya tahu ikan-ikan predator, udah tahu lah ibaratnya rumus semua orang juga tahu ikan yang predator tuh piranha, ibaratnya udah tahu bentuknya besar. Terkenal itu aja lah gitu ya. Ternyata ikan-ikan invasif ini ada juga ikan-ikan yang berbentuk kecil dan ikan yang bentuknya itu kayak ini lebih ini Pak ya, lebih apa kayak belut, kayak sidat. Ternyata ini masuk ke dalam kategori predator yang ini juga mengancam perairan biota laut kita tentunya, bahaya. Oke, tapi mereka ini mungkinkah dapat beradaptasi? Ya, fungsi karantina. Mereka jadi yang buas tahu lingkungan gitu ini tidak mungkin Pak ya? Iya. Pasti ya karena buas ya makannya ikan gitu. Betul.
Ini saya lihat juga ada, ini kayak kerang, Pak. Iya, betul. Kerang juga masuk juga kah? Iya, kerang. Ternyata dilarang itu ya karena nggak ada di Indonesia, dia jadi invasif. Nanti kalau masuk ke Indonesia, jadi yang ikan lokalnya tersisih, jadi ikan yang dari luar masuk itu yang khawatirannya demikian. Berarti kekhawatiran dari ikan invasif ini tidak serta-merta ikan buas yang mengancam, tetapi ikan yang akan merubah ekosistem yang ada. Yang bisa jadi ikan-ikan yang mungkin dia tidak memangsa, tetapi untuk ikan atau biota laut gitu yang ada itu tidak membuat mereka menjadi bertahan hidup lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang ada yang khawatirannya demikian. Ya betul, ini bukan ikan sapu-sapu nih Pak? Ya sapu-sapu juga nggak boleh itu. Nggak boleh Pak? Iya. Aduh ini banyak Pak ditemuin di jual ikan. Lokal banyak biasanya untuk di bersihin akuarium itu. Ya. Ya betul, ini jenis ikan, ini kepiting bukan Pak? Iya itu semacam kepiting. Tapi bukan asli lokal kita? Iya, kayaknya dari Australia itu banyak. Ikan-ikan invasif ini paling banyak didatangkan dari mana sih Pak? Yang berarti yang disukai para hobis, apakah memang dari Amazon? Dari Amazon, ini ada beberapa dari biasanya negara lain. Thailand ya, Taiwan itu yang hubnya di situ biasanya di Taiwan. Taiwan itu memang asli dari Taiwan ataukah biasanya memang dari luar dia ada apa ya? Memang ya, berarti jadi pasar di Taiwan itu jadi pasar situ, pasar jual beli ikan. Pasar jual beli hub itu ya penyambung lah gitu ya dari mana-mana ke situ nanti masuk ke Indonesia kemana gitu. Tapi jenis-jenis ini banyak ditemukan di Amazon. Iya, Amazon ya. Ya ini banyak ikan siklet itu di Afrika gitu. Afrika. Iya, betul. Kita bicara ikan. Ikan yang ganas saja yang predatornya ada 152, apalagi untuk Indonesia, Pak. Indonesia ini berarti hebat. Apa ya? Kita bawa pancingan aja langsung dapat ikan nih, Pak. Pintu-pintu masuk itu kan tertentu ya. Jadi tidak semua pelabuhan di Indonesia bisa masuk impor gitu kan. Jadi pintu-pintu kayak di Cengkareng, di Denpasar, di Surabaya barangnya yang besar-besar yang masuknya dari penerbangan dari luar negeri. Itu yang punya potensi untuk ikan masuk dari luar. Baik, bicara karantina, ini berarti yang masuk ini kalau logika saya berpikir Pak berarti ikan-ikan segar. Bagaimana sedangkan kita ikan ikan hidup, bukannya ikan yang dibekukan gitu nggak juga Pak ya? Ada lagi juga. Jadi masuk ke dalam tanggung jawab karantina ikan? Iya juga. Iya. Tanggung jawab dari. Iya. Jadi kalau kayak kemarin tuh ada ikan yang kaleng tapi ikannya masih segar masuk yang buat bahan baku produk itu ya kaleng ya. Itu yang kaleng dia. Ikan belida. Ya. Oh yang kaleng. Yang kaleng itu ya dari karantina harus. Oh tidak hanya ikan yang berarti bentuk ikan dibekukan tetapi sudah bentuk kaleng. Yang masih tetap jadi yang masih dibekukan di kita. Oh masih dibekukan. Ya. Jadi masuk kontainer itu yang lewat pelabuhan. Apa yang dikhawatirkan Pak? Kenapa itu sampai harus masuk ke dalam karantina? Sedangkan ikan ini kan sudah mati dan dibekukan. Ya itu tadi kayak kemarinnya mati ada cacingnya gitu kan. Ya. Jadi ada sempat gitu kan anisakis itu. Ya artinya memelihara mutunya dari ikan yang masuk juga harus sehat, harus mutunya bagus gitu. Berarti karena tugas karantina ikan ini sangat berat Pak ya, tidak hanya untuk menjaga kelestarian atau jumlah keanekaragaman hayati laut atau sungai yang ada di Indonesia, tetapi juga bagaimana menjamin mutu kualitas ikan-ikan karena ikannya akan dikonsumsi oleh manusia itu Pak juga ya. Banyak juga diekspor. Jadi kita kalau diekspor ke Uni Eropa itu juga harus unit UP ya namanya itu juga harus punya sertifikat HACCP jadi untuk sanitasi daripada pengolahan tersebut. Baik Pak, di akhir perbincangan kita nih Pak, mungkin harapannya terkait dengan tema kita keberadaan ikan asing invasif di Indonesia dan sekaligus mungkin ke depan bagaimana keterdukungan atau masyarakat mengerti atau mengenal dari eksistensi karantina ikan di Palangkaraya ini. Nah, memang karantina yang di Palangka ini bukan jalur yang ramai gitu. Betul. Ya. Tapi kita waspadai, kita juga membantu ke masyarakat untuk yang menurut bisnis ikan hias, ya kita siap untuk membantu hal tersebut. Namun yang dilarang ya jangan dikerjakan gitu. Karena ada sanksinya tadi Pak ya. Oke, saya kira demikian. Baik, kita berada di penghujung perbincangan kita. Mengingat karena dialog kita ini sangat bermanfaat sekali, tidak sekedar berbicara tentang potensi yang ada di Kalimantan Tengah atau ikan-ikan apa saja yang menjadi unggulan. Mengingat ada sebagian diekspor Pak ya, di impor juga ada. Dan
masuk ke Indonesia pun juga melalui karantina ikan juga Pak ya. Oke, menjamin mutu dari konsumsi masyarakat. Dan juga kita, catatan penting kita juga lebih mengetahui keberadaan ikan asing invasif di Indonesia yang berbahaya, karena hendaknya tidak sekedar menjadi hobi atau suatu kebanggaan bagi para hobis, tapi juga jangan sampai ikan-ikan ini masuk akan menjadi bumerang untuk kita semua Pak ya, terutama ikan-ikan ini akan memangsa atau akan mengganggu ekosistem yang ada di Indonesia. Biarlah Indonesia dengan subur, dengan potensi keanekaragamannya, taruh pancing langsung dapat ikan Pak ya, harapannya seperti itu. Baik, akhir kata saya Ayudhya undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih untuk sumber yang telah hadir dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami. Ayudhya undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.